Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Nah, pemirsa, di tahun 2022 ini total ada 101 kepala daerah yang akan habis masa jabatannya. Dan kita akan lihat bagaimana data dan juga persebarannya, daerah-daerah mana saja yang nantinya akan kepala daerahnya habis masa jabatannya di 2022 dan harus digantikan. Kita lihat dulu 101 kepala daerah habis masa jabatan di tahun 2022. Siapa saja? Total ada 7 gubernur, kemudian 18 wali kota dan 76 bupati. Nah, ini yang menjadi tugas pemerintah untuk mencarikan siapa nantinya penjabat selanjutnya. Di mana saja gubernur yang habis masa jabatannya tahun ini? Yang pertama Provinsi Aceh 5 Juli 2022. Sebentar lagi harus segera digantikan. Kemudian Provinsi Banten, lebih dekat lagi Kepulauan Bangka Belitung. Ini 5 Mei 2022 nantinya sudah harus ada penjabat dari gubernur provinsi berkaitan. Berikut dengan DKI Jakarta di 16 Oktober, Sulawesi Barat, Papua Barat, dan juga di Provinsi Gorontalo. Ini tadi adalah 7 gubernur yang akan habis masa jabatannya di tahun 2022 dan harus segera digantikan. Selanjutnya kita lihat lagi. Tidak hanya gubernur, juga akan ada 49 kepala daerah habis masa jabatan di bulan Mei 2022. Hanya jeda 1 bulan kurang lebih pemirsa dari hari ini, total nanti akan ada 5 gubernur, kemudian 6 wali kota dan 38 bupati. Kalau kita lihat dan simak kembali arahan pemerintah, nantinya semua yang sudah habis masa jabatannya di bulan Mei 2022 ini akan langsung digantikan dan juga dilantik penjabat kepala daerahnya. Selanjutnya, siapa saja yang berpotensi untuk menggantikan atau mengisi kursi penjabat dari kepala daerah ini? Ketersediaan pejabat ASN yang memenuhi kriteria sebagai penjabat kepala daerah. Kita lihat ini ada 2 kategorisasi besar. Yang pertama pimpinan tinggi media. Totalnya ada 622 ASN. Siapa saja? Bisa jadi sekjen, irjen, dirjen, dan semua yang setara dengan eselon 1. Kita lihat di pemerintahan pusat ada 588 ASN dan juga di pemerintahan provinsi ada 34 ASN. Angkanya cukup banyak dan tentunya jika diseleksi sedemikian rupa bisa mengisi kursi-kursi pejabat yang kosong nantinya di tahun ini. Kemudian ada pimpinan tinggi Pratama 4.626 ASN jumlahnya pemirsa. Yang setara dengan misalnya sekretariat DPRD atau kepala dinas yang setara dengan eselon 2B. Kemudian kalau kita lihat ini totalnya pemerintah pusat ada 3.123 ASN dan juga di pemerintahan provinsi ada 1.503 ASN. Selanjutnya kita lihat dari semua yang bisa berpotensi menjadi pengisi kursi-kursi yang akan kosong di 2022, apa yang disampaikan dari Presiden Jokowi terkait dengan hal ini? Nah, Jokowi mengatakan seleksi figur-figur pejabat daerah betul-betul dilakukan dengan baik sehingga kita mendapatkan pejabat daerah yang capable, memiliki leadership yang kuat dan menjalankan tugas yang berat di tengah situasi ekonomi global yang tidak mudah. Jadi pemirsa, dari penggantian pejabat kepala daerah ini ada pesan yang dititipkan oleh Presiden Jokowi kalau nantinya semua yang menggantikan kursi-kursi kepala daerah ini haruslah bekerja dengan profesional. Di tengah situasi pandemi COVID-19 tidak hanya melanda Indonesia tapi juga melanda dunia. Apa tugas kita? Tugas kita adalah tentu bersama-sama kita kawal siapa nantinya yang akan mengisi kursi-kursi kosong dari kepala daerah yang akan digantikan di 2022 ini. Nah, tapi tentu tidak semua akan menjadi sama seperti kepala daerah terpilih oleh masyarakat sebelumnya. Ada pembatasan kewenangan dari penjabat kepala daerah. Pertama, tidak boleh mutasi pegawai. Dilarang pula membatalkan perizinan yang sudah dikeluarkan pejabat sebelumnya. Dilarang juga membuat kebijakan tentang pemekaran daerah. Dan yang terakhir, dilarang pula untuk membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah sebelumnya dan juga tentunya pemerintah pusat. Selanjutnya pemirsa, kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan penggantian jabatan kepala daerah ini. Tentu lebih lanjut lagi bisa menjadi salah satu referensi bagi masyarakat dalam mengawal hal ini. Betul, lantas bagaimana kriteria pejabat kepala daerah yang ideal dan seperti apa penyaringan dan penunjukan pejabat kepala daerah agar bisa menjamin independensi serta kualitasnya? Untuk membahasnya lebih lanjut sudah bersama kami Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD, Herman N. Suparman. Selamat pagi, Pak Herman. Pagi, Pak Herman. Selamat pagi, Mas Reza, Mbak Valen. Iya,
Pak Herman, jadi kalau dari Anda sendiri seperti apa nih kriteria yang tepat untuk menggantikan para gubernur yang akan habis masa jabatannya atau kepala daerah yang akan habis masa jabatannya pada tahun ini? Ya, kita melihat para penjabat kepala daerah yang memimpin ratusan daerah di tahun 2022 ini ada 101 daerah yang akan dipimpin oleh penjabat daerah itu. Bagi KPPOD, mereka itu menghadapi sejumlah tantangan krusial seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sendiri, bahwa kita masih berjuang untuk mengatasi atau juga melakukan pemulihan pasca pandemi yang kita nggak tahu kapan berakhirnya. Kemudian yang kedua, dalam konteks nasional, kita tahu beberapa tahun terakhir, khususnya 2 tahun terakhir itu, pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan strategis, ada Undang-Undang Cipta Kerja dan juga Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat Daerah, yang itu mesti direspons oleh daerah dengan kebijakan-kebijakan daerah yang tentunya oleh para penjabat daerah ini mesti ditindaklanjuti gitu. Nah, dalam konteks ini kami melihat ini menjadi masa yang sangat krusial karena durasinya ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, tetapi juga mereka perlu memimpin sejumlah pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah tentunya gitu ya. Nah, untuk bisa memimpin segala macam urusan itu, tentu dengan segala macam tantangan itu, yang kita lihat sebenarnya para penjabat kepala daerah ini mampu memiliki sejumlah kompetensi yang bisa mengatasi persoalan di 4 pilar daya saing daerah berkelanjutan dari perspektif KPPOD. Itu bicara terkait dengan bagaimana pengelolaan lingkungan lestari, kemudian bagaimana pengelolaan pilar ekonomi tangguh terkait dengan peningkatan ekosistem investasi, lebih khusus lagi yang terkait dengan tata kelola yang baik, bagaimana mereka memimpin para dimensi tata kelola mulai dari perencanaan, kemudian penganggaran sampai penyusunan kebijakan serta desain kebijakan yang berdaya saing di daerah. Untuk itu kita mendorong kepada pemerintah pusat, terutama Kementerian Dalam Negeri, agar mekanisme pemilihan penjabat kepala daerah ini benar-benar transparan dan akuntabel, agar mereka bisa menghadapi sejumlah tantangan baik di tantangan level lokal terkait dengan pemulihan pasca pandemi. Bahkan kalau kita melihat di sejumlah daerah yang dipimpin ini, mereka mengalami persoalan terkait dengan kesejahteraan yang itu kita bisa lihat dari tingkat IPM yang rendah. Begitu, Mas Baik, Pak Herman. Kalau kita lihat di daerah ada banyak persoalan dan juga tantangan yang harus dihadapi. Durasi nanti penjabat akan ada yang 1 tahun, ada yang juga 2 tahun. Ini bagaimana nantinya dengan keterbatasan kewenangan mereka bisa bekerja maksimal. Selain itu juga ada pula ada godaan lainnya. Kalau seandainya menjabat di daerah tentu bisa dimanfaatkan untuk mendulang popularitas dan juga elektabilitas untuk pemilu lebih lanjut. Ya, tentu ini kita mengharapkan sistem pengawasan dari DPRD dan juga dari pengawasan dari masyarakat gitu ya. Itu yang kita harapkan. Nah, tentu dengan dalam konteks itu pembinaan pengawasan dari pemerintah pusat sendiri itu juga mesti berjalan gitu. Sehingga sebenarnya dalam konteks ini kami mengharapkan pemerintah pusat terutama Kementerian Dalam Negeri untuk segera mengeluarkan kebijakan teknis terkait dengan proses pemilihan pejabat itu sendiri dan juga terkait dengan seperti apa mekanisme tata kelola pembangunan daerah yang akan dipimpin oleh para penjabat kepala daerah ini. Karena ini masanya sangat lama, ada 1 tahun bahkan ada yang 2 tahun, yang tentu ini membutuhkan pengawasan yang sangat intens terutama dari DPRD dan juga masyarakat gitu ya. Nah, agar itu bisa berjalan dengan baik, tentu masyarakat dan juga DPR juga membutuhkan kerangka atau acuan ataupun referensi untuk mereka bisa melakukan pengawasan gitu, Mbak. Baik, Pak Herman, ini informasi terbaru tadi yang sudah kami sampaikan juga di Metro Pagi Prime Time begitu ya. Ada sebuah parpol yang menyorongkan sebuah nama begitu kepada Presiden untuk menggantikan posisi kepala daerah di sebuah provinsi begitu. Bagaimana Mas Herman atau Pak Herman melihat ini? Tentu ini tidak dibenarkan ya. Pertama dari kerangka legal yuridis itu nggak ada ruang di mana unsur masyarakat atau tokoh masyarakat ataupun DPR ataupun politisi di level lokal untuk mempengaruhi proses pemilihan itu, gitu ya. Kemudian dari sisi etika politik kami melihat ini nggak bisa dibenarkan, gitu. Karena memang nggak ada ruang untuk para tokoh politik baik di level nasional maupun di level lokal itu untuk mempengaruhi proses pemilihan itu gitu ya.
harapan kita dalam proses pemilihan ini nggak ada istilah birokrasi berpolitik, artinya para ASN ini, JPT Madya ataupun JPT Pratama itu aktif untuk mempromosikan diri agar dipilih, ataupun politik birokrasi gitu, di mana para politisi mempengaruhi proses atau mekanisme proses pemilihan para penjabat kepala daerah ini, gitu ya. Sehingga bagi kami sangat penting ini tinggal sebulan lagi sejumlah daerah itu akan dipimpin oleh penjabat kepala daerah. Kementerian Dalam Negeri harapannya segera mengeluarkan kebijakan itu, gitu, sehingga masyarakat punya ruang, punya channel untuk bisa memantau, sekaligus juga memberikan catatan ataupun kritikan terhadap bakal-bakal calon para penjabat kepala daerah yang akan nanti dipilih oleh Kemendagri atau oleh Presiden, gitu. Baik, Pak Herman, ada lagi bagaimana tanggapan Anda soal polemik bahwa TNI Polri yang aktif masih juga bisa menjabat nanti, Pak? Ya, dari kacamata KPPOD kita kurang sepakat dengan pemilihan penjabat kepala daerah dari kalangan TNI atau Polri, karena kita tahu dari data yang tadi disampaikan oleh Metro TV ada ribuan ASN baik di JPT Madya ataupun di JPT Pratama yang siap untuk mengisi posisi penjabat kepala daerah, gitu ya. Jadi kita perlu mengoptimalkan calon-calon penjabat kepala daerah dari kalangan ASN yang tentu itu juga diamanatkan oleh Undang-Undang 10 tahun 2016, gitu. Kemudian yang kedua, kalau kita memilih para penjabat ini dari kalangan TNI Polri, kita memiliki kekhawatiran terkait dengan pelanggaran netralitas ke depan, gitu ya. Itu yang ingin kita khawatirkan. Menurut kami kita tetap patuh pada Undang-Undang 10 dari 2016 itu agar kita mengoptimalkan ASN-ASN yang sudah memenuhi kriteria JPT Pratama ataupun JPT Madya, gitu. Dan kita tahu para JPT ini juga sudah dibekali kompetensi manajerial, kompetensi sosial budaya, sehingga mereka bisa mengurus proses seperti itu, dan inilah kompetensi yang kita butuhkan untuk melaksanakan pelaksanaan urusan di daerah tentu sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014. Gitu. Pak Herman, terakhir singkat saja Pak Herman, mungkin ada saran dari KPPOD terkait dengan penyaringan yang ideal itu seperti apa Pak? Karena ini kan jumlahnya banyak sekali, ada 101 kepala daerah. Tentu pertama kalau kita lihat dari persyaratan itu sudah jelas diatur ya, JPT Madya untuk penjabat gubernur, JPT Pratama untuk penjabat bupati dan wali kota. Kemudian di sisi mekanisme pemilihan yang kita harapkan ada satu proses seleksi di mana masyarakat ataupun publik itu bisa memantau, bahkan bisa memberikan catatan atau masukan atas bakal-bakal calon yang disiapkan oleh pemerintah agar itu siap diangkat oleh Presiden terkait dengan para penjabat ini, gitu ya. Jadi sistem itu yang menurut kami perlu disiapkan oleh pemerintah pusat, dan itu mesti dituangkan dalam sebuah kebijakan atau regulasi teknis, gitu. Baik, terima kasih Herman N. Suparman, Direktur Eksekutif KPPOD, sudah bergabung bersama kami dan juga sudah memberikan ulasannya terkait dengan hal ini. Terima kasih Mas Herman sudah bergabung di Metro Pagi Prime Time.